وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan hanya kepada Allah. Karena memang siapakah yang tidak pernah berbuat dosa? Hampir setiap hari kebaikan Allah turun kepada kita. Rahmat Allah kita rasakan, dan setiap hari pula dosa kita diangkat kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa berbisik keburukan agar kita berbuat dosa, agar kita mengikuti nafsu kita, dan kita berlindung dari dampak-dampak buruk perbuatan kita. Semua dosa yang kita lakukan itu ada akibatnya, ada sanksinya. Dan tiada cara bagi seorang hamba kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia diselamatkan dari dampak-dampak buruk dosa yang dia lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, diberi hidayah, diberi taufik, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Walaupun sejuta setan datang untuk menyesatkan dia, maka dia akan tetap berada di atas hidayah Allah. Dan sebaliknya, mereka yang ditentukan tersesat dalam kehidupan ini, walaupun sejuta ustadz didatangkan, tuan guru didatangkan untuk memberikan nasihat kepada dia, maka tiada yang dapat memindahkan dia dari kesesatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelum kita mulai ini, suaranya terdengar nggak? Kayaknya nggak terdengar sama yang sana. Ustadz-ustadznya daripada ceramah terus nggak dengarkan eman-eman. Mana panitianya nih? Kalau yang di dalam dengar, dengarlah yang di dalam lah. Kalau nggak dengar bahaya lagi. Jadi memang suaranya udah seperti ini, atau bisa ditambah lagi? Kita lanjutkan jamaah. Oke, sebelum biar mereka perbaiki, kita bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau,
yang terutama Khadijah. Siapa yang mau menyebutkan istri Nabi? Gak usah banyak-banyak tuh. 8 aja. 8 istri Nabi. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kita mau bicara masalah sunnah Nabi. Allah Jalla Jalaluh menyatakan, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibunda-ibunda kita, emak-emak kita. Ummahatuhum. Kalau seorang anak tidak tahu sama emaknya, gimana dia ngaku anaknya? 8 istri Nabi, anak kasih hadiah. Nah, masa nggak ada lah? Ada insya Allah, cuma malu-malu mungkin. 7 Ummu Salamah, Safiyah, Maimunah, Khadijah, Aisyah. 1 yang jawab, jangan semuanya. Hadiahnya cuma 1. Hafsah. Jangan dikasih tahu. Gimana? Kasih hadiah jemaah. Siapa lagi? Zainab. Hah? Nah, barakallahu fikum. Fadhal. Kita kasih hadiah mau. Pak cik kita nih. Barakallahu fikum. Wa fikum wa barak. Hayyakumullah. Jadi kalau doa itu jangan pakai insya Allah. Kalau barakallahu fikum, jangan barakallahu fikum insya Allah. Nggak boleh. Kan kemarin kita udah bicara doa. Jadi Allah itu nggak perlu kita ngomong Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau engkau mau. Nggak perlu. Kita ngomong Allahumma gfirli, kita minta. Jadi kalau doain orang itu barakallahu fiik, nggak usah pakai insya Allah. Tapi semoga Allah memberkahinya. Jadi kalau ada anak, mudah-mudahan jadi anak soleh, insya Allah. Nggak, mudah-mudahan jadi anak soleh. Nggak pakai insya Allah. Tapi kalau kita mau berbuat sesuatu, ya kita bilang insya Allah. Tapi kalau minta sama Allah, mohon sama Allah, nggak pakai insya Allah. Suaranya udah kedengar? Sudah apa belum? Sama pelan-pelan kepalanya gini kan, nggak ada semangat gitu kan. Di sini di dalam kosong ini, kalau mau duduk di dalam ini bisa kan? Yang di luar kalau mau duduk di dalam bisa insya Allah. Kemudian semoga selawat itu bersambung untuk putra putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, sila masuk ke dalam sini. Nah, dan semoga selawat itu bersambung untuk sahabat-sahabat Nabi, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat Nabi 10 orang yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Baki 6. Siapa yang mau sebutin? Ada hadiahnya, tenang jemaah. Nah, fadhal. Kita ini perlu tahu. Kalau bapaknya nggak tahu, gimana anaknya mau tahu? Paling nggak bapaknya ngasih tahu, nak, kau itu jadi seperti Umar bin Khattab. Si anak tanya sama bapaknya, ada apa dengan Umar, Pak? Kenapa aku harus jadi seperti Umar? Maka sang bapak akan cerita, dia dijamin masuk surga. Subhanallah. Baik, fadhal. Sisa 6. Ya, ada ibu-ibu tuh. Fadhal. Abdurrahman bin Auf.
Siapa? Talha bin Ubaidillah. Terus udah, biar mereka yang jawab. Tadi udah telat nggak mau jawab sih. Masya Allah. Nah, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Terus apa lagi? Kayaknya yang ibu-ibu dipindah. Ya, yang pakai baju warna biru tuh. Nah, fadhal. Sa'ad bin Abi Waqqas. Zubair bin Awam. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Udah Talha bin Ubaidillah. Sa'id bin Zaid. Jadi hadiahnya setengahan sampai urusan. Nah, fadhal. Ana tinggal di sini. Amma ba'd. Tajuk kita. Jadi kalau bahasa Melayunya judul itu apa? Tajuk ya. Tajuk kita hari ini adalah betapa indahnya bila hidup beriring sunnah Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, kita bisa bayangkan betapa indahnya bila kita bisa hidup bersama Rasulullah SAW. Kita bisa melihat tuh wahyu-wahyu Allah turun. Kita bisa hadir sholat di belakang Rasulullah SAW. Yang jadi imamnya Nabi Muhammad SAW. Yang penceramahnya Muhammad SAW. Kita turut berjuang bersama Rasul SAW. Bagaimana indahnya hidup bersama mereka. Tapi itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena kita dilahirkan di masa kini. Terus kita juga tak tahu kalau kiranya kita hidup di masa Rasul SAW, kita bakal jadi apa pada masa itu. Karena ada orang-orang yang hidup di masa Rasul SAW, tapi dia masuk neraka. Dia sholat di belakang Rasul SAW. Dia mendengarkan petuah-petuah dan ceramah Rasul SAW, tapi dia berada di keraknya api neraka. Na'udzubillah. Jadi kita harus bersyukur hidup sekarang dalam kondisi mukmin, beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu di mana tempatnya? Di dasarnya api neraka. Dan orang-orang munafik itu kapan adanya? Mulai masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar tuh ceramah Nabi, tapi dia berada di keraknya api neraka. Pertanyaan, soalan nih, kira-kira ada enggak di antara kita yang munafik? Ada enggak? Kalau di masa Nabi aja ada, bagaimana di masa sekarang? Di masa Nabi mereka melihat Rasul SAW, mereka lihat mukjizat-mukjizat itu mereka melihat. Apalagi di masa kini. Maka kita harus berusaha mengoreksi keimanan kita. Kata Ibn Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang dia hidup di masa sahabat. Dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjumpa nih dengan 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dia itu terkena penyakit munafik. Semuanya takut. Apalagi kita jemaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau rindu sama kita, sama orang-orang yang beriman. Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Baqi, ke kuburan Baqi ya.
Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wadittu anna ra'ayna ikhwanana. Kata Rasulullah SAW, aku nak sangat melihat ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita. Maka akhirnya para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka, wahai Rasulullah, bukankah kita ini saudara-saudaramu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, saudara-saudara kita tuh adalah orang-orang Islam yang tapi belum ada, belum datang, belum dilahirkan mungkin. Dan kita termasuk dari saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau. Ma'asyiral muslimin, walaupun kita tidak bisa hidup di masa Nabi, tapi kita bisa merasakan indahnya hidup bersama Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah. Dari sejak pagi hari, dari bangun tidur kita sampai petang, sampai tidur lagi, indah sekali. Kalau kita mau. Tapi kalau tak mau, itu terserah kita. Apa sih arti sunnah? Apa arti sunnah? Fadhol jamaah. Kita nih mengatakan pengikut sunnah. Apa arti sunnah? Paling tidak kasih 3 definisi sunnah, atau 2 lah definisi sunnah. Fadhol. Perbuatan, percakapan, perbuatan sahabatnya yang Nabi setuju. Nah, terus itu sunnah itu kan. Yang kedua, apa definisi sunnah? Arti sunnah itu apa? Kita mengatakan ini sunnah. Apa artinya? Ini sholat sunnah, ini puasa sunnah. Apa tuh artinya? Perbuatan kita kasih hadiah nggak apa-apa lah. Fadhol. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, biasanya orang mengatakan sunnah itu tadi yang dikatakan, perbuatan Nabi, perkataan beliau, sifat beliau, akhlak beliau, kemudian persetujuan ikrar Nabi Muhammad SAW, itu sunnah. Definisi kedua, sunnah itu adalah amalan yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tak apa-apa. Gitu. Kalau mengatakan ini amalan sunnah, ya sunnah, kan cuma sunnah kata dia. Diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan tak apa-apa. Definisi ini kurang tepat, dan itu definisi ulama-ulama fikih yang mengatakan ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang kalau mengamalkan dapat pahala, kalau meninggalkan tak apa-apa. Definisi ini perlu disempurnakan. Para ulama mengatakan sunnah itu adalah amalan yang kalau kita lakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan merugi. Rugi kita. Contohlah, sholat di masjid. Sebagian orang mengatakan sholat di masjid kan sunnah. Kita bicarakan sama dia, kita cakap sama dia, kalau kau buka kedai di depan rumahmu, tiap hari dapat untung bahasa Melayunya apa? Untung. Dapat untung tuh $1.000. Tiap hari buka kedai di depan rumah dapat untung $1.000. Kalau kau bukan buka kedai di pasar,
kau dapat keuntungan tiap hari $27.000. Kira-kira dia mau buka kedai di mana? Di pasar lah. Karena dia mengatakan orang yang buka kedai di rumah tuh nggak bener tuh. Masa dia tinggalkan 27.000? 27.000 dia nggak mau? Rugi seharusnya. Dan kita pun ketika meninggalkan sunnah itu rugi. Seharusnya kita dapat keuntungan, nggak dapat keuntungan. Padahal kita hidup di dunia ini mencari keuntungan. Orang sekarang lah, umpamanya dia masuk kerja dari pagi, dari jam 8 sampai jam 5, jam 6 sore. Untuk cari apa? Cari gaji lah, cari uang, cari keuntungan. Kalau nggak untung dia nggak bakal masuk kerja. Maka kita akan melihat apa saja faedah yang kita dapatkan kalau kita ngamalin sunnah. Supaya kita ini ketika beramal semangat, penuh ambisi. Kenapa kau suka sunnah? Karena banyak faedahnya. Faedah yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencapai tingkat derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah ta'ala, Nabi berkata, Allah berfirman. Apa artinya hadis ini? Hadis qudsi. Apa kata Rasul SAW? Innallaha qala, kata Rasul SAW, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, wali. Kita sering dengar tuh ucapan waliullah, fulan waliullah, fulan waliullah. Siapa tuh waliullah? Kita akan tahu dari hadis ini. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, aku mengumumkan perang dengan dia. Subhanallah. Jadi kalau ada orang di Indonesia itu ada istilah namanya kualat. Kualat itu kalau kita mengganggu orang soleh, bakal balik tuh, bakal kena kita nih. Apa bahasa sininya? Apa? Tualat. Ana minum dulu lah, bismillah. Dulat ya. Itu memang Allah katakan itu. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, orang dicintai Allah, kau musuhi dia, faqad adzantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang sama dia. Gimana kita nih mau jadi kekasih Allah, gimana caranya? Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaratuhu alaihi. Ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai hambaku mendekatkan diri dengannya kepadaku lagi dari yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Jadi kalau kita mau dekatkan diri sama Allah supaya kita jadi kekasih Allah ini, laksanakan yang wajib-wajib. Jangan seperti orang yang Masya Allah sholat malam, sholat tahajud dari jam 3 sampai jam 4. Masya Allah khusyuk, tapi sholat subuh jam 7. Gimana itu? Itu yang wajib dulu. Yang wajib yang harus kita amalkan. Kemudian setelah yang wajib, kita ini alhamdulillah, kalau yang wajib insya Allah sama. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kedudukannya sama. Karena wajib-wajib aja. Tapi ada orang yang kedudukannya lebih tinggi. Gimana caranya? Allah mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku ini terus dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, dengan yang sunnah-sunnah.
Sholat qobliyah, ba'diyah, ya. Dia bersedekah sunnah, dia puasa sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku cinta, kata Allah, sama dia. Subhanallah, bayangkan kalau Rabbul Alamin, kita nih kalau dicintai sama raja cinta sama kita, gimana perasaan kita? Wah, aman, kita kemana-mana tak kena saman. Iya, karena kita ada tinggal telepon selesai, gitu kan. Subhanallah. Begitu kita kalau dicintain manusia yang punya kedudukan, punya jabatan, kita senang. Bagaimana kalau yang cinta itu Rabbul Alamin, yang punya langit dan bumi? Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, yang dengan pendengarannya dia dengar. Dia akan mendengar sesuatu hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsir bih, akan menjadi, subhanallah, penglihatannya, yang orang itu akan melihat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan akan jauh dari diri dia. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, akan menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil, dia memukul, semua di atas kontrol Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Dia tidak akan berjalan ke tempat-tempat yang haram. Dia akan datang ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat yang bermanfaat. Allah yang membimbing dia. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta sama aku akan kasih. Aku akan kasih kalau dia minta. Wala in ista'adani la'u'idzanna, kalau dia berlindung kepadaku, aku akan lindungi dia. Subhanallah jamaah, dengan mengamalkan sunnah, Allah akan cinta kepada kita. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menceritakan, idza ahabballahu abdan, kalau Allah cinta sama hambanya, sama satu nih, fulan umpamanya, kalau Allah cinta sama hambanya, nada Jibril, maka Allah akan menyeru Jibril. Jibril, datang tuh Jibril. Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku cinta sama fulan, kau harus cintai dia. Subhanallah. Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit. Dia mengatakan, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Allah cinta kepada fulan, yang namanya fulan Allah cinta. Kalian semua harus cinta dengan dia. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka penghuni langit semuanya cinta kepada orang itu. Tsumma wudi'a lahul qabul fil ard, kemudian orang itu diterima di muka bumi ini. Subhanallah jamaah. Ada sebagian kita yang tersohor di muka bumi. Semua orang tahu dia, tapi malaikat tidak ada yang tahu sama dia. Dia dicintai oleh manusia, tapi malaikat tidak ada yang cinta sama dia. Apa guna kita dicintai oleh manusia-manusia? Apa guna kita dicintai oleh raja kalau Allah benci sama kita? Dengan mengamalkan sunnah, kita dapat meraih cinta Allah kepada kita. Yang kedua, faedah mengamalkan sunnah itu sebagai tanda Allah cinta sama kita. Kalau tadi kita mau cinta sama Allah, kita ngamalkan sunnah, dan kita tahu dicintain Allah dengan mengamalkan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ini kalau sudah rame-rame ini biar kita suruh naik dia. Nah, fadhal. Pemilik kenderaan SJP 9438J harap alihkan kenderaan anda sekarang. Baca lagi tuh, belum ada yang bangun. Allah Jalla Jalal mengatakan,
Suaranya terdengar nggak ke belakang? Angkat. Alhamdulillah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Banyak orang mengaku-ngaku cinta sama Allah. Aku ini cinta sama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau benar kau cinta sama Allah, fattabi'uni. Buktinya tuh ikuti aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau orang-orang yang dicintain Allah itu buktinya apa? Dia mengikuti sunnah Nabi. Baru tuh jadi waliullah. Kalau ada waliullah, orang mengaku sebagai waliullah, tapi dia benci sama sunnah Nabi, nggak benar. Karena bukti bahwa Allah cinta sama engkau, bukti kalau engkau adalah waliullah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan cinta kepadamu kalau kau ikutin sunnah. Imam Syafi'i pernah ditanya, gimana menurut engkau orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan tuh di atas air, apa dia itu waliullah? Kata dia, hatta a'ridhu amalahu alal kitab wa sunnah. Aku tidak akan mengatakan dia waliullah sampai aku lihat apakah amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baru aku bisa katakan dia waliullah. Karena nggak banyak ya, di Indonesia itu ada beberapa orang yang mengaku waliullah tidak sholat. Tak sholat. Kata dia, ana sholatnya di Mekah. Subhanallah. Dia sholat zuhur di Mekah. Di Indonesia jam 12, di Mekah jam berapa? Jam 8. Masa dia sholat zuhur di Mekah jam 8 gitu kan? Ada orang-orang mengaku waliullah nggak sholat, jauh dari sunnah, amalan-amalan sunnah dia benci, bahkan melihat orang melakukan sunnah dia nggak suka. Ya, kita punya pegangan bahwa orang yang dicintai Allah itu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah, kana alamatu hubbihim iyyah ittiba'u sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan mereka kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah kita punya ukuran. Kalau kau mengamalkan sunnah, insya Allah dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga faedah sunnah nih, melengkapi kekurangan di ibadah yang wajib. Kita sholat, habis sholat baca apa? Baca alhamdulillah apa astaghfirullah? Astaghfirullah, astaghfirullah. Habis sholat, bukan habis berbuat dosa. Kok astaghfirullah? Ya memang kita nggak tahu apa sholat kita sempurna tadi. Ada sebagian orang yang sholatnya nggak dapat pahala kecuali cuma setengah, separuh. Ada yang nggak dapat apa-apa, cuma dia gugur kewajiban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Amalan yang akan pertama kali dihisab, dihitung tuh pada hari kiamat adalah salat. Yaqulu rabbuna jalla wa azza limalaikati. Allah azza wa jalla berkata kepada malaikatnya, wa huwa a'lam, dan Allah tahu dengan jumlah amalan hamba-Nya. Allah tahu dengan amalan kita, tapi Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada kita. Allah berkata kepada malaikatnya, undur fi salati abdi atammaha am naqasaha. Lihat di salat hambaku, apakah salatnya sempurna atau kurang. Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk melihat. Maka ditimbang tuh salatnya, dilihat salatnya. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tama. Kalau sempurna ditulis sempurna. Kalau kurang sholatnya, qala nzuru hal li 'abdi min nawafil. Kata Allah, lihat apakah hambaku punya sholat-sholat sunnah. Punya sholat-sholat sunnah. Jadi kita nih
kalau sholat 5 waktu aja nggak masalah sebenarnya. Tapi nanti dihitungan di hari kiamat, sholat 5 waktu kita nih apa sempurna? Kadangkala ada kurangnya. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, lihat apakah ada amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatah. Kalau dia punya amalan sholat sunnah, maka sempurnakan, kata Allah, yang wajib dengan yang sunnah. Jadi disempurnakan. Tsumma tu'khadul a'mal 'ala dzakum. Kata Nabi, kemudian amalan yang lainnya seperti itu hitungannya. Puasa. Ada orang-orang nih yang tak kenal puasa kecuali Ramadan. Tak kenal tuh dia puasa kecuali Ramadan. Tak kenal puasa Senin Kamis. Ustaz, kan gak apa-apa Ustaz. Iya gak apa-apa, tapi rugi kau. Tak kenal dengan puasa Asyura. Tak kenal dengan puasa Arafah. Ada puasa-puasa yang untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Maka tolonglah agar Ramadan kita itu dapat sempurna dengan kita berpuasa sunnah. Yang keempat, faedah mengamalkan sunnah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tiap hari minta hidayah. Tiap hari. Berapa kali? Paling sedikit 17 kali. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kalau kau ingin ditunjukkan jalan yang lurus, ikuti sunnah Nabi. Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kalian ikuti Muhammad tuh agar kalian mendapatkan hidayah. Kalau ingin dapat hidayah, maka ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-A'raf ayat 158. Yang kelima, faedah sunnah, terhindar dari kehancuran, terhindar dari pertikaian, kegaduhan yang terjadi di antara umat Islam. Kita lihat ya, banyak sekali kelompok-kelompok dalam Islam ini. Apa penyebabnya terjadi kelompok-kelompok itu? Karena mereka jauh dari sunnah. Jadi sunnah ini seperti mata air. Kita nih kalau mau ambil air yang bersih di mana? Di mata air. Tapi kalau udah di sungai-sungai kecil itu udah banyak orang lempar sampah, udah airnya keruh. Dengan sunnah kita akan mendapatkan air yang jernih, yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi sunnah Nabi itu takut mereka dapat ditimpa fitnah, ditimpa kekacauan, ditimpa pertikaian yang tak ada ujungnya, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Umat Islam ini tidak akan bersatu kecuali dengan sunnah. Ayo kita bersama-sama, ayo kita jalan bareng-bareng. Gimana mau jalan bareng-bareng kalau sunnah Nabi kau tinggalkan? Yang akan terjadi adalah pertikaian. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal itu, beliau pernah memberikan ceramah yang membuat sahabatnya menangis. Wajilat minhal qulub wa dharifat minhal a'yun. Hati mereka tergetar dengan nasihat Nabi. Mata mereka menitiskan air. Kemudian para sahabat minta kepada Nabi, "Ausina ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami, ka'annaha wasiyatu muwaddi'." Seakan-akan wasiat yang kau sampaikan ini wasiat orang yang hendak berpisah, orang yang akan terakhir kali berjumpa. Di antara wasiat Nabi, beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup setelah aku, kata Nabi, yang hidup setelah Nabi akan melihat pertikaian yang banyak, khilaf yang banyak. Maka solusinya apa?
Maka Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak. Ini katakan boleh, ini katakan nggak boleh, ini katakan bid'ah, ini katakan sunnah. Banyak pertikaian tuh. Gimana solusinya? Kalian ikuti sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit tuh dengan gigi rahan kita. Pegang. Kalau ingin selamat, pegang. Dan orang yang berpegang dengan sunnah Nabi itu, berpegang dengan agama Allah yang benar, seperti berpegang kalqabidi alal jamr, seperti berpegang bara api. Susah. Siapa yang kuat pegang bara api? Maka Nabi mengatakan gigit tuh. Wa iyyakum muhdatsatum. Hati-hati dengan urusan perkara-perkara, pasal-pasal yang baru, hati-hati. Yang baru-baru yang tidak diajarkan oleh Nabi itu adalah disebut bid'ah. Maka hati-hati. Subhanallah. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi, pertikaian akan semakin sedikit. Ada kelompok, nggak tahu di sini, yang menyebut dirinya Qur'aniyun, pengikut Quran, nggak mau sama sunnah. Subhanallah. Kalau kau tak mau sama sunnah, gimana kau sholat zuhur? Berapa rakaat sholat zuhur? Dari mana kita tahu sholat zuhur 4 rakaat? Dari sunnah, nggak ada di Quran tuh. Kita mau balik tuh Quran dari awal sampai akhir, kita akan mendapatkan sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dari mana? Dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Yang keenam, faedah mengamalkan sunnah. Terhindar dari bid'ah. Kalau kita nih mengamalkan sunnah Nabi, tak ada waktu buat bid'ah. Tak ada waktu. Seperti gelas. Kalau gelas ini sudah full, kita mau tambah air, akan tumpah. Jadi kalau hari-hari kita, masa-masa kita, semuanya kita isi dengan sunnah, tak ada waktu untuk bid'ah. Karena semuanya sudah diamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada waktu kosong. Sejak kita bangun dari tidur kita sampai tidur lagi, mungkin tak cukup waktu kita untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya bid'ah itu banyak karena orang tak tahu sunnah. Maka kita ketika berdakwah, kita harus sampaikan sunnah. Orang kalau sudah tahu sunnah, bid'ah akan ditinggalkan. Oh, ternyata yang sunnah seperti ini, dia akan amalkan. Karena pada hakikatnya fitrah kita tuh cinta sama sunnah. Cinta sama sunnah. Mana ada orang yang benci sama sunnah? Diragukan keimanannya. Tapi dia tak tahu, tak kenal dia dengan sunnah Rasul SAW. Kita wajib untuk mengenalkan dia. Yang ketujuh, faedah mengamalkan sunnah itu mengagungkan syiar-syiar Allah. Azan, iqamatus shalah, itu termasuk syiar-syiar Allah. Yang kedelapan, dengan mengamalkan sunnah nih, kita pada hakikatnya mencontoh manusia yang paling sempurna, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Semua insan itu punya kecenderungan mencontoh, baik yang anak-anak atau yang bapak-bapak. Kita lihat anak-anak kita, dia tak kalah suka dengan pemain bola, dia akan beli bajunya tuh. Umpamanya siapa pemain bola yang terkenal? Siapa jemaah? Kok nggak ada yang tahu, saat kita nggak kenal, Masya Allah. Siapa jemaah? Bener nggak ada yang kenal di sini, Masya Allah ya. Ini orang-orang sunnah semua, kita nggak kenal. Oke, Ronaldo lah. Ronaldo. Si anak akan bilang,
Pak, beliin kaos nomor berapa? Nomor 1, nomor 7. Dia pakai itu. Ketika dia main bola, itu mungkin setannya Ronaldo masuk sama dia. Wah, dia. Karena apa? Dia ingin seperti Ronaldo. Manusia itu ingin mencontoh. Ibu-ibu lah. Lihat tetangganya beli kereta baru. Dia ngomong tuh sama suaminya, "Bang, tuh tetangga beli kereta baru tuh. Kapan kita beli?" Dia ada keinginan untuk mencontoh. Maka Allah yang menciptakan kita tahu dengan kebutuhan kita, keperluan kita dengan contoh itu. Allah memberikan contoh yang tak ada kurangnya. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik di diri siapa? Di diri ustadz, di diri kiai, di diri tuan guru, di diri Rasulullah SAW. Kita memerlukan contoh. Kita ingin mencontoh gimana tidurnya Nabi, gimana jalannya Nabi. Subhanallah. Tapi itu tidak untuk semua orang. Itu hanya untuk orang-orang spesial. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada 3 sifat. Yang pertama, dia mengharapkan pertemuan dengan Allah. Yang kedua, dia beriman dengan adanya hari kiamat. Dia tahu dunia bakal dia tinggalkan semuanya. Dan yang ketiga, dia suka berzikir. Karena ada orang-orang, subhanallah, ada seorang pemuda ditanya waktu itu. Jadi ketika muda-muda tuh ada seminar. Setelah seminar semua saling tanya, gimana fulan pendapatmu gitu ya. Ada satu yang bertanya kepada teman kita waktu itu. Dia berjenggot waktu itu. Dia tanya, "Ana mau tanya sama fulan, kenapa ente berjenggot? Kenapa kok pasang jenggot? Orang jenggot itu buat orang-orang tua yang udah mau mati lah baru pakai jenggot. Kau masih muda, kenapa kau pakai jenggot?" Subhanallah. Tuh kata anak muda itu, "Dulu aku suka nonton film. Dan dia punya salah satu pemain film yang dia cintai. Maka ketika itu aku berusaha memotong rambutku, pangkas rambutku seperti rambut dia. Aku beli baju seperti baju dia. Bahkan itu orang itu gagah, aku kepingin gagah seperti dia. Setelah aku kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingin seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Ente kenapa pakai jenggot? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai jenggot. Itu aja cukup. Aku ingin seperti beliau. Karena orang cinta itu buktinya cinta apa? Dia akan ikuti. Itu bukti cinta yang paling mudah. Sebagaimana tadi tuh anak kecil ketika dia cinta dengan Ronaldo, dia bajunya Ronaldo dia akan beli. Dia akan datang minta tanda tangannya kalau boleh. Nih, kasih tanda tangan. Kenapa? Karena dia cinta sama orang ini. Maka mana bukti cinta kita kepada Rasul SAW? Ya kita dengan mengikuti beliau semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para sahabat Nabi itu kecintaannya luar biasa. Kita tak perlu berkorban nyawa sekarang. Bas cukup kau amalkan sunnahnya. Kau tegakkan sunnahnya. Kau tak mampu melakukan sunnah, paling enggak kau ikut menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kondisi-kondisi orang tak mampu melaksanakan sunnah karena kondisi, maka dia tak lupa untuk menyampaikan sunnah kepada orang lain. Para sahabat Nabi ketika perang Uhud, subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka ketika itu Nabi berlari menuju gunung Uhud bersama 9 sahabatnya, 7 dari sahabat Ansar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yarudduhum anni kana ma'i fil jannah." Siapa yang menolak mereka akan bersamaku di surga. Siapa yang menahan mereka?
Tuh 7 sahabat terus berusaha untuk berjuang dan semuanya mati. Mereka bersama Rasul SAW. Dan kita kalau ingin bersama Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama siapa yang dia cintai. Maka jangan sembarang orang kita cinta. Kalau mau cinta, cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta sama sahabat-sahabat yang udah dijamin masuk surga, cinta tuh. Tapi kalau nggak dijamin masuk surga, tunggu dulu. Jangan-jangan dia nggak masuk surga. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Apa ada yang menjamin masuk surga sekarang, jamaah? Ada. Para sahabat Nabi pernah lagi sholat di Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi itu nggak pakai sejadah, bawahnya pakai apa? Pakai pasir. Jadi mereka sholatnya pakai sendal. Sendal jemaah. Kayaknya di sini nggak ada sendal, ada yang slipper. Nggak tahu lah. Itu mereka sholat pakai sendal. Nabi pakai sendal jadi imam. Tengah-tengah sholat Nabi lempar sandalnya. Itu semua sahabat yang di masjid pada ngelempar sandal. Subhanallah, subhanallah. Itu mereka cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lempar sandal. Selesai sholat, Nabi tanya, "Kalian kenapa lempar sandal kalian?" Kata dia, "Ra'aina." Kita melihat engkau Rasulullah SAW. Kita melihat engkau ngelempar sandal, kita lempar semuanya. Subhanallah ya. Orang nggak ngurus. Terkadang kita ini kalau mengamalkan sunnah, itu sunnah Nabi. Tapi kenapa kok Nabi mengamalkan itu? Pakai kenapa? Why? Sahabat nggak ada why. Lempar semuanya sandalnya. Subhanallah. Karena mereka udah cinta. Nabi mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku memberitahu bahwasanya di sandalku ada kotoran, ada najis. Maka aku buang. Kalian kalau mau sholat, masuk masjid, tolong dilihat dulu sandalnya. Jadi sholat kalau kotor bersihkan baru ke masjid. Pakai sandal. Kita sholat di masjid Raudhah boleh pakai sandal jemaah. Ustaz kan sunnah sholat pakai sandal. Ya lihat dulu pakai tanah lah. Kalau sekarang kotor semua tuh karpet sama sejadah itu. Maka kita harus lihat-lihat. Kalau kita umpamanya sholat itu tak harus di masjid. Tapi kalau kita di kampung, kita sholat ke masjid. Terkadang kita dalam perjalanan safar, umpamanya kita ke Indonesia, kita ke Malaysia, umpamanya ke Johor lah. Pas masuk waktu sholat, apa kita harus cari masjid? Nggak harus cari masjid, berhenti tuh, mobilnya berhentiin, keretanya. Bismillah, sama keluarga yuk qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat tuh, pakai sandalnya nggak apa-apa, harus pakai sejadah sholat itu. Tak harus pakai sejadah. Tapi kita biasa bawa sejadah, nggak tahu di sini lah. Orang Indonesia biasanya kalau sholat mesti bawa sejadah. Dulu nggak ada yang bawa sejadah tuh. Di pinggir jalan ya sholat. Allahu Akbar, subhanallah, itu sunnah Nabi. Bayangkan ya, bagaimana syiar Allah ini akan nampak ketika sepanjang jalan kita lihat orang sholat. Sana umpamanya 500 meter ada satu keluarga, Allahu Akbar, sholat pas masuk waktu zuhur. Di depannya lagi kita lihat orang sholat, Masya Allah. Itu benar-benar sunnah Nabi. Tapi kalau kita di kampung kita ya sholat di masjid lah. Tapi itu dalam perjalanan kita boleh pakai sandal, nggak harus pakai sejadah juga. Maka sekarang kita akan berbicara apa aja sunnah-sunnah Nabi yang mungkin kita lupakan. Mulai sejak bangun tidur. Kita mulai dari bangun tidur nih, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jam berapa jamaah? Pukul berapa? Oh Masya Allah. Kita sampai jam berapa acaranya? Kita sampai jam 10 tinggal 15 menit lagi nih Bang. Sampai jam berapa Bang? Terus sampai subuh. Sampai subuh tidur semua di sini. Yang pertama kalau bangun tidur itu sunnahnya mengusap wajah dan mengusir tidur. Mengusap wajah. Kita kalau bangun tidur tuh biasanya ada sebagian orang yang nggak ngusap wajah.
Dia langsung pegang handphonenya. Subhanallah. Sunnah tuh usap tuh wajahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah cerita, istaqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma an wajhihi biyadi. Dia cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau bangun tidur, beliau itu duduk dan mengusap wajahnya, mengusir tidur. Karena kita kadang kala kalau nggak duduk ya, kita duduk terus mengusap. Kalau kita tetap tidur, tetap nih tidur nih. Ya, ntar bangun. Tidur lagi dia. Maka sunnahnya kalau sudah bangun, duduk. Itu sunnah. Kita duduk dan kita mulai bersihkan wajah kita. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Agar kita tidak tidur lagi. Karena biasanya di mata kita ada kotoran yang menyebabkan mata kita berat, maka kita bersihkan. Setelah itu, jangan pegang handphone. Jangan. Karena subhanallah ya, ada orang-orang yang tidur itu handphonenya di sebelahnya. Anaknya jauh. Dia punya anak jauh, tapi handphonenya nggak boleh jauh sama dia. Subhanallah. Taruh yang jauh. Baca doa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita lihat. Kita nih selalu diingatkan dalam perjalanan hidup kita dengan kematian. Ketika mau tidur apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut, atau bismikallahumma amutu ahya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Subhanallah. Setelah seharian bekerja cari dunia, kita harus ingat dunia ini gak bakal kita bawa mati. Kau bisa jadi gak bangun besok pagi. Gak bangun. Ketika bangun pun ingat mati. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kembali. Kepadanya. Sehingga tatkala kita menjalani hidup pagi hari, kita udah tahu kita ini bakal kembali kepada Allah. Jadi kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita akan takut. Ini haram lah, janganlah. Kemudian bersiwak. Di Singapura ini kalau siwak pakai apa? Cobalah ya. Engineer ini mencari kayu yang bisa dibuat siwak. Kalau di Arab sana siwaknya dari pohon arak namanya. Jadi ada pohon yang akarnya itu turun ke bawah, itu namanya pohon arak, tumbuh di padang pasir itu. Siwaknya pakai itu. Nggak harus pakai itu. Kalau di tempat kita ada pohon umpamanya ya, di depan rumah boleh dipotong ya, pakai siwak, boleh nggak? Boleh, asalkan nggak beracun. Karena ada orang yang pakai siwak terus nggak bisa buka mulutnya tuh, lengket sama. Ya kita perlu cari, apalagi Nusantara ini penuh dengan pohon-pohon. Pohon di Arab itu sedikit sekali. Antum melihat di Kalimantan umpamanya semuanya pohon. Masa nggak ada pohon yang bisa dibikin siwak? Insya Allah ada. Bedanya siwak dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi nggak bisa di atas tempat tidur gitu. Kalau di atas tempat tidur susah. Tapi kalau kita sikat gigi harus ke tandas dulu. Kalau siwak bisa sambil duduk. Masya Allah, ikut pengajian sama siwaknya. Tapi mungkin pengajian sama sikat giginya gitu kan. Susah kita kalau lihat di majelis ini ada yang pakai sikat gigi itu. Ya, kita bersiwak. Kata Aisyah, kana Nabi SAW idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Nabi SAW kalau bangun malam hari itu dia bersihkan mulutnya dengan siwak. Itu juga mengusir tidur, mengusir ngantuk. Karena terus terang setannya ini banyak. Orang terkadang mau sholat malam udah pasang alarm tuh. Jam berapa? Jam 3. Bangun. Dia matikan tuh alarmnya. Bangun lagi dimatikan. Bangun lagi, terakhir bangun dilempar tuh HP-nya tuh sama dia.
Tapi kalau dia bangun, duduk, dia bersihin siwak, Masya Allah, dia akan segar. Setelah itu beranjak berwudu, membersihkan diri dari dosa, membersihkan diri dari dosa dan mengangkat hadas serta mengusir syaitan. Tuh, faedahnya wudu itu membersihkan diri dari dosa. Jadi ketika kita mengusap wajah kita, itu pada hakikatnya kita mengusap dosa-dosa yang ada di mata kita. Ketika kita mencuci, membasuh wajah, membasuh tangan kita, pada hakikatnya kita mengeluarkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Ketika kita mencuci dan membasuh kaki kita, Ana takut ngelihat itu. Gak ada masalah, ngobrol ya. Kita pada hakikatnya mencuci dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kaki kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebelum berwudu kita dianjurkan untuk mencuci tangan kita. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan." Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kata Rasul SAW, kalau kalian bangun tidur, jangan kalian langsung memasukkan tangan kalian ke tempat air, tapi dicuci dulu tangannya. Islam mengajarkan kebersihan. Masya Allah. Kenapa kita disuruh cuci tangan? Nabi mengatakan, kalian gak tahu di malam hari itu tangan kalian di mana. Kita kalau lagi tidur tangan kemana-mana kan nggak tahu. Maka ketika kita mau wudu jangan langsung kumur-kumur. Kita mungkin habis pegang ya tempat-tempat yang kotor. Subhanallah. Ana ingat seorang syekh di kampus di Madinah cerita. Dia membaca di sebuah kitab. Saya lupa. Ketika hadis ini disampaikan, ada seorang dari jamaah yang hadir mengatakan, ana a'rifu aina batat yadi. Aku tahu di mana tanganku bermalam. Nabi mengatakan, cucilah karena kalian tidak tahu di mana tangan kalian bermalam. Maksud dia, kan ada orang tidur tangannya di samping terus itu. Ana tangan tahu ana, nggak gerak kemana-mana. Jadi nggak perlu dicuci, bisa langsung berkumur. Subhanallah. Keesokan harinya diceritakan orang itu bangun, tangannya mohon maaf masuk ke duburnya. Na'udzubillah. Dia menentang sunnah Rasulullah SAW. Nabi mengatakan nggak tahu kalian di mana tangan kalian ketika malam hari, karena orang tidur itu tak sadar dia tak sadar. Kalau dia sadar berarti tak tidur dia. Maka ingat, kita harus mengamalkan sunnah ini dengan keyakinan. Ya udah, amalkan. Ketika kita tidur, setan itu bermalam di hidung kita. Kalau kita membaca zikir sebelum tidur, katanya kan setan nggak bisa mendekati kita. Di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanfir thalathan, fa inna syaitan yabitu ala khayshumi." Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang bangun tidur kemudian berwudu, maka hendaknya dia beristinsyak, kemudian beristinthar, memasukkan air ke hidungnya, disedot tuh, kemudian dia keluarkan. Kenapa sebabnya? Sesungguhnya syaitan itu yabitu fi khayshumi. Syaitan itu bermalam di hidungnya. Subhanallah jemaah. Kita ini ada perang sangat teruk sama syaitan sampai mati. Kadang-kala kita makan, dia ikut makan kita. Bahkan tatkala seorang suami mendatangi istrinya, kumpul sama istrinya, tak baca bismillah, syaitan pun ikut. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan kita berzikir, baca doa, melakukan sunnah, syaitan akan jauh dari kita. Syaitan tuh akan bermalam di hidung kita. Dan secara medis, dengan kita menyedot, menghirup air dan membersihkannya, kita akan
seger. Yang awalnya malas-malasan tuh akan seger. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi bagaimana dengan hadis yang mengatakan setan tidak bisa mendekati orang yang tidur dengan membaca doa? Para ulama menjelaskan setan tak dapat mendekati hati kita. Karena apabila kita tidur baca doa, tempat dia menggodakan hati. Tapi kalau kita baca doa, dia hanya sampai ke hidung saja, tak bisa sampai ke dalam hati kita. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Kita katakan tadi dosa-dosa berguguran, subhanallah. Kita ini banyak dosa yang dilakukan oleh mata kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawadda'al 'abdul muslim awil mu'min." Apabila hamba yang muslim, yang mukmin itu ambil air wudu, faghasala wajha, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Ketika kita membasuh wajah kita, kata Nabi, dosa-dosa itu akan keluar dari kedua mata kita dengan air. Dengan air. Jadi kita membersihkan zahir, yang bersih juga yang batin. Dengan akhir air yang menetes, itu akan hilang dosa-dosa kita. Fa idza ghassala yadayhi, sama ketika dia mencuci tangannya, maka akan keluar dosa-dosa itu dengan air atau dengan tetesan air terakhir yang dia gunakan untuk wudu. Ketika dia mencuci kakinya, sama dosa-dosa itu akan keluar dari kakinya dengan akhir air wudu itu. Kemudian Rasul SAW mengatakan, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga setelah berwudu dia akan bersih dari dosa, nggak punya dosa. Subhanallah. Bagaimana ketika kita wudu, kita meyakini hal itu, hadir tuh di hati kita bahwasanya ya Allah, banyak dosa di mata kita. Dengan wudu itu kita akan berbahagia. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian doa setelah wudu. Apa doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita selesai wudu, ingat dengan doa itu. Apa faedah yang akan kita dapatkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu kemudian membaca doa itu, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya, akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8 jemaah. Dibukakan semuanya. Subhanallah, amalannya tak berat, tapi mudah. Akan tetapi setan godain kita. Kadang-kala habis wudu kita langsung ngobrol, langsung cakap-cakap sama teman kita. Ingat baca doa dulu. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Sebagian di antara kita kehilangan 2 rakaat sebelum subuh itu biasa-biasa aja. Tapi coba dia kehilangan uang $1.000. Masya Allah. Dia tuh mungkin akan sholat istikharah tuh. Ya Allah, kemana tuh duitnya? Dah cuma $1.000. Dunia dan isinya, dia tenang-tenang saja. Maka para jamaah, ingat 2 rakaat sebelum subuh tuh Nabi gak pernah meninggalkannya. Sampai pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan itu, perjalanan dari perang, beliau di akhir malam, kemudian semua sahabat ketiduran. Mereka tak bangun kecuali ketika matahari menimpa wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Semua sahabat gak ada yang bangun, jemaah. Sampai matahari terbit udah terik panas sudah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun mengatakan, kita pindah dari tempat ini. Ini tempatnya setan tempat ini. Maka mereka pindah. Rasul SAW ambil wudhu. Beliau tak langsung sholat subuh. Beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena sholat ini lebih baik dari dunia dan isinya. Berapa sering dunia dan isinya kita biarkan?
Maka tolong mulai besok nih jangan ditinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Faedahnya sunnah ini membuat ibu-ibu nih yang sholat di rumah ya, kalau bangun tidur, wudhu, langsung sholat subuh. Kadang-kala sholat subuhnya sambil ngantuk-ngantuk. Tapi coba dia sholat sunnah 2 rakaat. Persiapan. Ada apa ya? Kita menyiapkan diri kita untuk sholat yang fardu, yang wajib. Sehingga sholat wajibnya itu dalam kondisi kita sudah bangun. Tapi kalau langsung Allahu Akbar subuh, biasanya yang dibaca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Padahal sunnahnya sholat subuh bacanya yang panjang-panjang. Maka 2 rakaat sebelum subuh itu membantu kita untuk lebih khusyuk sholatnya. Lalu setelah kita mengamalkan tuh amalan sunnah-sunnah itu, badan kita akan sehat, akan tegar dan tidak malas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama 3 uqad. Ketika kalian tidur tuh, setan tuh akan mengikat 3 buhul-buhul di tengkuk kepala kita, di belakang kepala kita ini. Kullu uqdatin yadribu makanaha 'alaika lailun tawil. Setan itu juga melakukan sihir. Ketika dia ikat tuh di belakang kepala kita, dia mengatakan bagi engkau malam yang panjang. 3 kali dia katakan itu. Fa idza staiqadha fa in dzakarallah in halaq uqdah. Kalau dia bangun dari tidurnya, kemudian dia berzikir, ingat subhanallah, bangun tidur langsung zikir, alhamdulillahilladzi ahyana, baca doa itu. Maka 1 buhul ikatan sihir itu akan terlepas. Fa in tawaddaa in halat uqdah. Kalau dia ambil wudu, maka akan ada 1 buhul yang terlepas lagi. Yang ketiga, wa in shalla in halat uqdah. Kalau dia sholat, ketiga buhul itu akan terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka dia akan bangun nasyid, semangat dia untuk bekerja. Dan jiwanya baik. Wa in lam yaf'al asbaha khabithan nafsi kaslan. Tapi kalau dia tidak melakukan 3 hal itu, maka dia akan bangun jiwanya jelek dan malas. Kita lihat orang-orang yang bangun subuh itu, Masya Allah, semangat-semangat. Ibu-ibu kalau bangun subuh itu, pekerjaan rumah bisa selesai. Tapi biasanya ada ibu-ibu yang tak sholat karena datang bulan. Bangun tuh males dia. Bawaannya, dia ngomong sama suaminya tuh, bang, kayaknya pagi ini gak masak bang, beli aja. Karena memang ada godaan dia di situ. Dan kita lihat orang-orang yang tak sholat subuh berangkat kerja pun kondisinya dalam jiwa yang buruk. Maka ingat faedah sunnah ini, kita bukan hanya faedah akhirat, kita dapat faedah dunia jemaah. Kita akan semangat. Kemudian yang laki usahakan sholat di masjid. Sholat di masjid. Karena dengan dia sholat di masjid ya, dia akan mengusir setan semakin jauh. Langkah-langkahnya ke rumah Allah, masuk masjid dia tahiyatul masjid, kemudian dia sholat subuh, kemudian di situ rahmat Allah turun. Subhanallah. Bagi yang laki-laki, sholat subuh ini paling berat buat orang munafik. Kita lihat nih, kalau kita nih sholat subuhnya telat terus ke masjid, jarang-jarang sholat subuh ke masjid, jangan-jangan kita termasuk orang munafik. Karena Rasul SAW mengatakan, athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Kata Rasul SAW, sholat yang paling berat tuh buat orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Andai kata mereka tahu pahala yang Allah berikan di sholat isya dan subuh itu di masjid,
pasti mereka akan datang walaupun merangkak jamaah. Ginilah, umpamanya ini ada orang sakit, ya, tak bisa jalan. Mungkin di belakang sono tuh, di luar sana. Kemudian anak kasih taruh duit di sini, berapa jemaah? $10.000. Kita taruh sini. Ente mau ambil nih? Dia nggak bisa jalan. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan merangkak. Kata dia, nggak apa, anak merangkak ngapa tuh? 10.000 tuh, gaji berapa bulan tuh? Dia akan merangkak. Begitu pula dengan pahala sholat subuh dan isya. Kalau tahu pahala di masjid sholat subuh dan isya, kita akan datang walaupun merangkak, kata Nabi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim ini. Orang-orang munafik dulu, kenapa berat sholat isya sama subuh? Karena sholatnya orang munafik itu untuk riya. Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Orang munafik tuh kalau sholat malas-malasan dia. Dan dia yura'una nas, riya dia. Ketika isya dan subuh dulu tak ada lampu. Masuk masjid pun kita tak tahu dengan siapa yang sholat di sebelah kita. Sedangkan orang munafik sholat supaya dilihat orang. Dia ngomong, kalau anak sholat gak ada yang tahu, buat apa? Tapi kalau sholat zuhur, kita keluar dari rumah, banyak orang yang nampak tuh. Kita ke masjid. Sholat asar, banyak orang yang nampak, Masya Allah. Maghrib pun masih nampak. Tapi isya sama subuh, kalau sekarang mungkin ada lampu, tapi kan orang pada di rumah semuanya. Saya sempat ke Indonesia, ke sebuah pulau yang tak ada listrik. Ada listrik, ada lampu itu cuma jam 5 sore hari sampai jam 10 malam. Setelah itu tak ada. Kita bangun subuh, subhanallah, tak ada cahaya sama sekali. Keluar dari rumah tuh takut kita. Waktu itu saya terpikir, subhanallah, orang-orang munafik pantas gak mau ke masjid. Karena dia gak ada yang lihat. Dan dia pun sholat bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa ke masjid, ya. Ketika gelap gulita, kita kok sholat itu cahaya. Apa doanya kalau ke masjid? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Ustaz gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Melayu. Karena ada orang-orang yang sudah tak bisa menghafal bahasa Melayu. Ya Allah, berikan cahaya kepadaku di telingaku, di wajahku, di penglihatanku, di atas, di samping, di kanan dan kiri. Ya Allah, jadikan aku cahaya. Ya Allah, jadikan cahaya di tulang-tulangku. Ya Allah, minta. Sehingga orang kalau ke masjid baca doa, sholatnya itu insya Allah khusyuk. Karena dia udah ada prepare, ya, persiapan dia mau sholat. Ya Allah, aku mau sholat. Dia masuk masjid, baca doa masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian dia mendekat ke shaf awal. Tatkala dia Allahu Akbar, tuh hatinya sudah nyatu. Maka baca doa ketika kita masuk masjid. Kemudian yang terakhir, karena udah terlalu malam jamaah. Soalnya kalau kita bicara sunnah nih, sunnah ini perlu kita bicara 24 jam. Jadi muhadharahnya ya 24 jam paling tidak lah. Kalau ke masjid jangan pulang dahulu, tapi duduk di masjid, berzikir sampai matahari terbit. Kira-kira berapa menit? 1 jam? Anggap 1 jam, 1 jam setengah lah. Dapat apa kita? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadata fil jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin." Subhanallah. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini sahih. Barang siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, kemudian dia duduk di masjid berzikir. Ingat, duduk di masjid berzikir.
bukan buka HP. Karena ada orang nunggu matahari terbit tapi dia mainan HP-nya. Dia lihat berita ya, dia tulis WhatsApp atau apa. Nggak dapat tuh pahalanya. Syaratnya yadhkurullah. Berzikir kepada Allah, baca Quran, tafadhal, mau zikir, baca sholawat, apa aja. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Lalu dia tunggu, karena waktu matahari terbit kita nggak boleh langsung sholat. Kita tunggu sampai 10 menit kira-kira atau 15 menit, kemudian sholat 2 rakaat. Dapat pahala apa? Dapat pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Subhanallah. Allah benar-benar Rahmanir Rahim. Tak semua orang bisa berangkat haji, tak semua orang bisa berangkat umroh, tapi semua orang bisa dapat pahala umroh dan haji di sini di Singapura. Tak harus berangkat dia ke Mekah kalau dia tak mampu. Tapi di sini dia dapat pahala haji dan umroh. Caranya apa? Mudah. Antum tinggal kalau mungkin hari kerja kita tak bisa, hari akhir pekan. Banyak liburnya hari apa kita di sini? Hari Sabtu sama Ahad umpamanya. Ya udah Sabtu sama Ahad nggak turun dari masjid, berzikir. Sekarang ini tadi saya dengar di Singapura yang mau haji, kalau register sekarang baru berangkat haji 2040 jamaah. Benar. Berapa tahun? Kalau sekarang umurnya 50 tahun, nanti tuh berangkat haji udah kakek-kakek tuh, udah pakai tongkat mungkin. Maka sebelum berangkat, cari pahala haji sekarang. Semasa kita di sini, semasa masih sehat. Terkadang jamaah, kita ini malas. Kalau bos kita, tuan kita di jabatan kita umpamanya mengatakan, besok kau masuk jam 5 pagi ya, aku tambahin gajimu $1.000. Insya Allah jam 5 dia langsung ada di office. Karena $1.000 jam 5. Karena kita memang materialitis, matre ya, yang dilihat cuma duit. Nih pahala umroh. Gimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu kan tidak dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Kalau dia ke masjid, dia juga duduk, insya Allah dia dapat pahala umroh. Tapi dia tidak dianjurkan sholat di masjid. Ibu-ibu dianjurkan sholat di rumahnya. Apa Ustadz kalau seorang wanita sholat di musolanya di rumah, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah? Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan insya Allah dia akan dapat juga. Karena memang syariatnya wanita sholat bukan di masjid. Wanita dianjurkan sholat di rumah. Adapun Syekh Utsaimin mengatakan wallahu a'lam bishawab, kata Syekh, tapi dia berada di atas kebaikan yang banyak sekali. Maka ibu-ibu pun bilang sama suaminya, anak kalau hari libur anak tak akan masak sebentar, anak mau berzikir. Duduk ya, bukan dengan goreng-goreng, subhanallah, nggak masuk. Itu yang duduk di tempatnya, tempat sholatnya. Wallahu a'lam bishawab jamaah. Masih banyak sebenarnya yang harus kita bicarakan tentang sunnah ini. Ketika keluar rumah, baca doa keluar rumah ya. Karena kita butuh keselamatan. Anak-anak kita mau berangkat ke madrasah, kita ngomong, nak baca doa, nak baca doa kau nak. Karena kita tak tahu apa yang akan terjadi di tengah jalan dengan dia. Ketika dia mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, cukup sudah nak. La haula wala quwata billah. Sudah, kau berserah diri sama Allah. Kalau sama bapaknya, mungkin bapaknya kemudi kereta dia tabrakan. Tapi kalau kita tawakal sama Allah, sudah nak, ajarkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kayaknya hari ini tak ada pertanyaan jamaah. Pertanyaannya besok pagi insyaallah. Soalan-soalan. Gimana Ustaz? Mana Ustaz Qamarul?
Boleh pertanyaan? 15 menit. Nah, 3 pertanyaan. Semuanya udah pada ngantuk, semuanya matanya udah merah-merah nih Bang, lihat Bang. Udah pada mau tidur semuanya. Masya Allah. Kayaknya ada nggak? Saya hitung sampai 10. Alhamdulillah. Oh, itu ada ibu-ibu Bang. Gimana tuh Bang? Ya, kita tutup majelis ini. Nah, tafadhal. Jika kita sedang subuh di rumah, bolehkah kita jika kita ingat terbit matahari baru kita tak pergi masjid, jadi kita di rumah. Nah, iya, ada pertanyaan. Bagaimana kalau seorang lelaki sholat subuh tak di masjid? Dia sholat di rumahnya. Apa kalau dia duduk berzikir sampai matahari terbit, dia akan dapat pahala haji dan umroh? Gitu pertanyaannya. Rasulullah SAW mengatakan, man shallal ghadata fi jamaah, yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian dia duduk di tempat sholatnya. Jadi kalau sholat di rumah tak dapat. Karena memang sholat di rumah kan lelaki disuruh datang ke masjid dia. Tapi dia berada di atas kebaikan, maksudnya yang dia amalkan baik gitu loh. Tapi pahala umroh dan haji dia tak dapat karena hadisnya sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya telah mengenal sunnah sudah lama. Dulu selalu saja menghadiri majelis ilmu, semangat menuntut ilmu. Namun sekarang sudah jarang sekali hadiri majelis ilmu dan tidak lagi semangat. Hati terasa jauh dan takut jika jauh dari agama Allah. Mohon nasihat Ustadz untuk lebih bersemangat dalam mendalami sunnah. Subhanallah jamaah. Imam Ahmad pernah ditanya, ya Imam, matarrah. Imam, kapan nih kita istirahat? Kenapa kita harus beramal, harus hadir majelis ilmu, harus ibadah? Kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Di awal kau meletakkan kakimu di surga, itu baru rehat di sana. Kehidupan ini adalah perjuangan. Jadi kalau tadi kita semangat awal-awal, memang biasanya orang kalau awal kenal sunnah ya, dia tuh semangatnya berlebihan, seperti orang yang latihan karate, itu semua mau diantem sama dia gitu kan. Tapi setelah lama mulai dia kendur. Bagaimana cara memulihkan kembali semangat itu? Iman itu yazdad wa yanqus. Memang iman itu naik turun. Salah satu cara menjaga iman kita supaya kalau turun tidak turun, sangat zikrullah. Zikir terus. Jadi kita tak hadir majelis ilmu karena hati kita lagi lemah, iman kita lagi lemah, jangan berhenti berzikir. Jangan berhenti. Ya Allah, kita mau main takut, ya Allah jauh dari Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Terus zikrullah. Berzikir, duduk masjid. Oke lah, kita tak hadir majelis ilmu karena sibuk kerja kita. Jangan berhenti berzikir. Baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baca la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar yang banyak sekali. Terus. Kemudian cari teman yang baik. Cari kawan. Karena kalau kawan kita ini suka ke masjid,
suka ke masjid ya, insya Allah kita akan diajak ke masjid. Tapi kawan kita suka main futsal, kita akan diajak main futsal sama dia. Maka kita cari kawan yang baik, sehingga tatkala iman kita lemah, kawan kita pegang tangan kita. Tatkala kita hendak jatuh, kawan kita pegang. Lah, tahan, kau harus ikut aku. Aku malas, kau ikut sekali, kau ikut aku lah. Maka kawan itu penting. Kemudian yang ketiga, jangan pernah hari berlalu kecuali kita sudah baca Quran, walaupun satu ayat. Jangan pernah. Kita umpamanya hari ini sibuk, sebelum tidur pegang tuh Quran, baca. Umpamanya dia sampai surat apa? Sampai surat Al-Qamar, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Alhamdulillah, sudah tahu. Itu menjaga iman kita. Tapi kalau kita jauh dari Al-Qur'anul Karim, subhanallah, semakin godaan semakin kuat sama kita. Lalu kita punya program, paling tidak sebulan sekali datang ke majelis ilmu. Paling tidak. Karena tatkala kita kumpul nih ya, bareng-bareng, ngelihat ternyata orang-orang yang cinta sama sunnah banyak, hati kita akan ikut gitu loh. Masa anak kalah? Umpamanya kita melihat ada anak-anak muda yang datang, subhanallah, yang muda aja datang, apalagi anak yang tua, yang udah bau kuburan lah. Kalau orang-orang tua itu dikatakan, seharusnya dia lebih semangat lagi untuk itu. Maka itu mungkin cara-cara supaya kita bisa terjaga keimanan kita. Saya mengamalkan sunnah, saya sering dilabel pelik, ganjil, asing, wahabi. Bagaimana hendak melazimi sunnah saat berhadapan dengan situasi, dalam situasi dilabel seperti itu. Subhanallah jamaah. Yang pertama kali ngajarkan sunnah sama kita siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi dilabel apa sama orang-orang kafir? Majnun. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka la majnun. Wahai yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya engkau itu gila. Nabi dibilang gila. Gila kita cuma dibilang ganjil, asing. Subhanallah, nggak sampai dibilang gila kan? Alhamdulillah. Maka kita harus mencontoh pada mereka. Nabi dibilang sahir, kahin, dibilang penyihir, dibilang dukun, dibilang syair, penyair. Subhanallah. Dibilang macam-macam, dilabel macam-macam, tapi beliau tetap tegar. Dulu Nabi itu sendirian. Anak ingat ketika itu di Madinah bersama kawan-kawan naik taksi. Taksi gelap, bukan taksi yang pakai argo ya. Supirnya itu orang tua sudah, dengan jenggotnya. Dia tanya sama kita, gimana dakwah di Indonesia? Kata dia, ya untuk mengajarkan sunnah itu kita banyak tantangan ya, karena orang-orang masih awam, masih gak ngerti sama sunnah. Kata dia, berat medan dakwah kita. Apa kata orang supir taksi, driver? Dia mengatakan, subhanallah, dulu Nabi Muhammad SAW itu sendirian di Mekah, sendirian. Tapi karena dia ikhlas lillahi ta'ala, Allah bantu. Kalau kau ikhlas, insya Allah Allah akan jaga kau. Subhanallah. Tuh nasihat dari siapa? Dari driver. Ya kalau driver taksi semuanya ngaji kan, masya Allah jemaah. Subhanallah ya. Ya kita doakan. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan terakhir. Nah, barakallahu fikum. Ustaz, ana mau tanya bagaimana dengan puasa sunnah yang jatuh pada hari Ahad? Puasa sunnah yang jatuh pada hari Ahad, seperti tanggal 9 Dzul Hijjah. Kemarin tanggal 9 Muharram ya, Tasu'a pada hari Ahad. Begitu juga puasa sunnah namanya Idul Adha, puasa Arafah mungkin ini. Bukankah puasa pada hari Ahad adalah puasanya Yahudi? Nah,
Jadi kita hari Ahad bukan puasanya Yahudi, hari Sabtu Yahudi ya. Hari Ahad ada larangan kita puasa pada hari Ahad, supaya tidak sama dengan orang-orang Nasoro yang mereka pada hari Ahad tak kerja, mereka berpuasa pada waktu hari itu umpamanya. Kalau kita niat puasa hari Ahad, kita niat puasa, ana besok mau puasa. Kenapa? Besok hari Ahad, ana mau puasa. Itu tak boleh. Tapi kalau kita berpuasa Tasu'a atau berpuasa Asyura atau berpuasa Arafah pada hari Ahad, kita sebenarnya bukan berpuasa pada hari Ahad, kita puasa Asyura. Maka tidak ada hubungan sama hari. Umpamanya Asyura hari Jumat, padahal kita kan nggak boleh mensendirikan hari Jumat dengan puasa, harus sebelumnya dan sesudahnya. Gimana? Maka tatkala itu boleh kita puasa hari Jumat, bukan karena hari Jumat, bukan karena hari Ahad, tapi karena puasa sunnah, karena puasa Muharram itu atau puasa Arafah ya, puasa-puasa yang ada sebabnya. Nah, puasa hari Ahad, kita puasa hari Ahad gak boleh karena hari Ahad ya. Ente kenapa? Karena besok hari Ahad anda puasa. Gak boleh kalau niat puasa hari Ahad. Seperti orang yang puasa Daud. Orang puasa Daud sehari puasa, sehari tak puasa dia. Gimana ketika dia puasa hari Jumat, kemudian hari Ahad? Dia kan seharusnya puasa. Boleh nggak? Boleh, karena dia bukan puasa hari Ahad. Dia adalah sehari puasa, sehari dia off. Tak puasa pada, maka tak apa-apa kalau yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, bila kita bersafar untuk menghadiri majelis ilmu, apakah sunnah yang dianjurkan? Jadi sebenarnya bersafar apa saja, baik untuk menuntut ilmu ya, baik itu untuk berdagang, sunnah-sunnahnya itu sunnah-sunnah safar secara umum. Kayak kita dianjurkan untuk kalau berpuasa untuk tidak berpuasa, untuk mengqashar sholat kita, untuk menjamak kalau memang kondisinya menjamak. Kemudian doanya musafir itu mustajab. Jadi kalau lagi safar, manfaatkan untuk berdoa. Terkadang kita safar itu tidur, dari mulai ada safar mungkin dari KL, dari Kuala Lumpur sampai ke Singapura, tidur terus. Masya Allah. Mana doanya? Doa. Kemudian doa safar ya, jangan lupa untuk baca doa safar, dan ketika pulang baca doa safar. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah saya mohon maaf, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.